Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ayunadia. Saya mahasiswa dari program studi penelitian evaluasi pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Guru dan Siswa Terhadap Integrasi Nilai Taman Siswa dan Etnomatematika dalam Pembelajaran Matematika Berbasis Bilingual. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Taman Madya Ibu Pawiatan Taman Siswa Yogyakarta. Pembelajaran matematika saat ini tidak lagi hanya menekankan pada penguasaan rumus dan perhitungan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan budaya, dan kesiapan menghadapi globalisasi. Etnomatematika hadir sebagai pendekatan berbasis budaya lokal. Nilai taman siswa menekankan pendidikan yang humanis. Sementara pembelajaran bilingual menjadi tuntutan era global. Namun, ketiga pendekatan ini jarang ada peneliti yang dipadukan secara utuh dalam pembelajaran matematika. Di penelitian yang sebelumnya tentang etnomatematika, taman siswa dan bilingual umumnya masih berdiri secara sendiri-sendiri, di mana belum banyak kajian yang mengintegrasikan ketiganya sekaligus dalam satu pembelajaran matematika. Selain itu, banyak yang penelitian mengkaji persepsi guru dan siswa terhadap eh, belum banyak penelitian yang mengkaji persepsi guru dan siswa terhadap integrasi ketiga pendekatan ini secara bersamaan. Nah, inilah yang menjadi eh, celah dari penelitian sebelumnya, di mana di penelitian yang saya lakukan ini terletak pada integrasi dari ketiga unsur utama tadi, yaitu etnomatematika sebagai konteks budaya, nilai taman siswa sebagai dasar pedagogi, karakter, dan pembelajaran bilingual sebagai penguatan kompetisi global. Ketiganya dipadukan dalam satu praktik pembelajaran matematika. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi guru dan siswa terhadap integrasi etnomatematika dan nilai taman siswa dalam pembelajaran matematika berbasis bilingual di tingkat SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Taman Madya Ibu Pawiatan Taman Siswa Yogyakarta. Adapun subjek penelitian terdiri dari 3 guru matematika dan 3 siswa kelas bilingual. Nah, pemilihan subjek dilakukan secara purposif, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadikan instrumen utama data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dan observasi partisipatif di kelas. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi untuk membantu pengumpulan datanya. Nah, kemudian dari data yang telah dikumpulkan itu, peneliti melakukan analisis yang dilakukan melalui beberapa tahap. Di antaranya yaitu mengorganisir data, membaca keseluruhan data secara seksama, kemudian melakukan coding, setelah itu mengembangkan tema, eh, kemudian menyajikan data dan melakukan interpretasi. Hasil analisis dilakukan secara
terus-menerus selama penelitian berlangsung. Adapun penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian, seperti persetujuan dari partisipan. Dari sebelum melakukan wawancara, saya memperkenalkan maksud dan tujuan saya. Kemudian saya juga meminta persetujuan mereka, apakah bersedia untuk dilakukan wawancara atau tidak. Tuh. Tidak hanya persetujuan mereka, persetujuan dari partisipan, tetapi juga perlindungan identitas dan pendekatan yang tidak memaksa. Khusus untuk siswa, eh, interview dilakukan di luar jam belajar, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran siswa selama di kelas. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya dilakukan di satu sekolah saja dengan jumlah subjek yang sangat terbatas. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji persepsi sebelum dan belum mengukur peningkatan hasil belajar secara kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu di sekolah tempat penelitian memiliki komitmen kuat terhadap nilai taman siswa serta menerapkan pembelajaran matematika bilingual. Sekolah juga aktif dalam kegiatan budaya seperti membatik dan seni tari, sehingga mendukung penerapan etnomatematika. Yang berikutnya ada persepsi guru terhadap etnomatematika. Guru memandang etnomatematika sangat membantu dalam menjelaskan konsep matematika. Contohnya, penggunaan pasar tradisional untuk aritmatika sosial dan motif batik untuk transformasi geometri. Meski demikian, guru mengakui ada tantangan dalam mencari contoh budaya yang sesuai dengan materi. Mohon maaf. Yang berikutnya yaitu persepsi guru terhadap nilai taman siswa, di mana nilai taman siswa sangat terasa dalam pembelajaran. Guru memberikan teladan, mendampingi saat siswa mengalami kesulitan, dan memberikan dorongan kepada siswa yang masih ragu-ragu untuk mengapresiasi, mengungkapkan kesulitannya. Dan siswa juga merasa lebih nyaman dan tidak takut untuk bertanya atau takut salah ketika menjawab pertanyaan dari guru. Dan juga siswa merasa lebih percaya diri. Berikutnya, integrasi dengan pembelajaran bilingual. Integrasi budaya membantu siswa memahami konsep sebelum diperkenalkan dalam bahasa Inggris. Guru menggunakan strategi translating di mana guru mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang hal ini membuat siswa lebih berani menggunakan dua bahasa. Siswa menyatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan lebih dekat dengan kehidupan mereka karena melibatkan budaya dan penggunaan dua bahasa. Adapun hasil observasi yang didapat yaitu menunjukkan bahwa siswa lebih aktif, lebih berani bertanya, dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Suasana di kelas terlihat lebih humanis, hidup, dan kondusif. Berikutnya, sintesis temuan, yaitu integrasi etnomatematika meningkatkan pemahaman konsep nilai taman siswa, menciptakan kenyamanan belajar, dan bilingual mengembangkan keberanian komunikasi siswa, di mana ketiganya ini saling menguatkan satu sama lain. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya sendiri yaitu
Integrasi etnomatematika, nilai taman siswa, dan pembelajaran bilingual terbukti menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, humanis, dan relevan dengan tantangan global. Untuk implikasinya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya, pembelajaran karakter, dan penguatan bilingual di kelas matematika. Penelitian ini saya juga merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode eksperimen atau mengembangkan modul bilingual berbasis budaya serta diterapkan di sekolah dengan budaya yang berbeda. Baik, eh, sekian dari saya. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing, pihak sekolah, dan eh, pihak-pihak yang pendukung lainnya yang telah mendukung saya dalam penelitian melakukan penelitian ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.